pernah patah hati. Aku juga iya, yang seringkali sial datang dan pergi tanpa permisi kepadamu. Suasana hati tak kalau kau kejar mimpimu selalu, yang kau ingin berhenti, ingat untuk mulai lagi. Tetap semangat dan teguhkan hati di setiap hari sampai nanti, sampai mati. Kadang memang cinta yang terbagi, kadang memang seringkali mimpi tak terpenuhi, seringkali. Tetap semangat dan teguhkan hati di setiap hari sampai nanti. Tetap melangkah dan keraskan hati di setiap hari sampai nanti, sampai nanti, sampai nanti. Kanal Inspirasi. Inspirasi 94,4 FM Plus 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian yang menyapa Anda di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Untuk kesempatan hari ini, hari Kamis 14 April 2022 pendengar. Dan kita akan membahas topik kita di pagi hari ini dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. THR 100% siapkah dunia usaha? Dan ini merupakan kelanjutan dari kebersamaan kita tadi di Opini Publik Lintas Makassar Pagi dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Bapak Ahrianto. Beliau adalah Kabid Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahrianto. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Pak ya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya. Baiklah Pak Ahrianto, ini menarik. Topik kita pagi hari ini terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR 100%. Nah, bagaimana ini sebenarnya Anda melihat pemerintah memastikan aturan terkait pemberian THR yang dilaksanakan oleh dunia usaha? Iya, THR tahun ini sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja, tidak sama dengan yang tahun lalu atau selama pandemi. Kalau pandemi itu kan dulu bisa berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, tahun ini kita kembali ke aturan sesuai dengan PP 36 tahun 2001
eh, harus dibayar full. Itu. Jadi jika sesuai dengan aturan maka pemberian tunjangan hari raya untuk tahun 2022 ini memang harus 100% dan tanpa dicicil ya kepada karyawan dan juga para buruh ya Pak Haryanto ya. Jadi kita kembali ke aturan sebelum pandemi. Bahwa perusahaan wajib membayar THR itu paling lambat H-7. H-7. Pada pekerja yang masa kerjanya 1 tahun ke atas itu 1 bulan upah, yang di bawah 1 tahun itu proporsional. Jadi artinya meskipun karyawan ataupun juga buruh yang belum bekerja selama 1 tahun ini juga berhak mendapatkan tunjangan hari raya ya, Pak Haryanto ya. Proporsional, tergantung dia berapa bulan, tinggal bagi 12 kali 1 bulan. Jadi mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan THR ini. Karena mereka juga berlebaran kan? Iya betul. Merayakan hari raya gitu. Nah, apakah Anda melihat ini dunia usaha masih dimungkinkan untuk kembali bernegosiasi dengan pekerja ketika mungkin ada yang belum sanggup membayarkan THR ini sesuai aturan dari Pak Menteri ini, Pak Haryanto? Kalau menurut aturan sih sudah nggak ada lagi yang istilah bernegosiasi dengan pengusaha bernegosiasi dengan pekerja. Artinya ya pengusaha sudah harus membayar full sesuai aturan. Kalau kita kembali ke aturan ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ini Pak Haryanto, dunia usaha ini kan berbeda-beda. Ada perusahaan yang mungkin sudah pulih 100% tetapi ada juga yang belum pulih. Nah, apakah memang akan sama-sama harus membayarkan 100% atau ada kebijakan-kebijakan nanti lainnya yang akan menyusul ini? Kalau menurut aturan sih harusnya seperti itu ya. Kecuali mereka membuat kesepakatan bersama yang tidak menimbulkan masalah atau keberatan ke kita. Itu biasanya seperti itu. Jadi tidak ada laporan ke kita bahwa dia mencicil dan sebagainya. Nah, kalau ada laporan, walaupun ada kesepakatan bersama, ya kita tindak lanjuti harus bayar full. Nah, jadi pemerintah pada posisi ini posisi sesuai aturan. Tapi kalau di belakang mereka mau bersepakat untuk mencicil, ya tanpa ada laporan ke kita, ya biasanya seperti itu sih, masih ada seperti itu. Tapi mereka menyelesaikan secara musyawarah ke dalam perusahaan. Yang penting tidak menimbulkan riak keluar ya silakan. Ya biasanya seperti itu. Saya tidak mempersilahkan, tapi ya biasanya seperti itu. Pada dasarnya harus sebenarnya mengikuti aturan dulu seperti itu ya, Pak Haryanto. Lantas adakah posko pengaduan yang dibentuk nantinya? Ada. Jadi kalau kita mengacu ke surat edaran memang diperintahkan untuk membuat posko. Nah, posko itu di masing-masing dinas kabupaten kota ada. Di provinsi juga kita buat posko. Posko pengaduan THR. Hanya kalau posko pengaduan THR ini nanti kita tindak lanjuti setelah H-7. Karena ada pelanggaran itu muncul setelah H-7. Iya. Baru poskonya bisa dibuka begitu ya? Tetapi posko ini terbuka untuk konsultasi, silakan. Ya boleh konsultasi. Misalnya sudah ada memang statement dari perusahaan tidak akan bayar THR, boleh ngadu. Nah, kita akan lakukan pembinaan ke perusahaan tersebut. Namun sampai sejauh ini apakah sudah ada laporan yang masuk atau belum ini Pak Haryanto? Kayaknya belum ada sama sekali. Saya belum dapat laporan dari kabupaten kota yang lain ya. Kalau untuk provinsi belum ada. Jadi nanti mungkin mendekati hari raya ya Pak Haryanto baru. Biasanya sih lebih banyak itu yang mengadu setelah H-7. Setelah H-7. Iya, karena memang ketentuannya dibayar paling lambat H-7. Jadi intinya semua ada posko pengaduan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak Haryanto. Menurut surat edaran memerintahkan
bupati, wali kota dan gubernur membentuk posko. Nah, lantas apakah posko pengaduan yang dibentuk ini apakah semacam peringatan bagi para pengusaha supaya tidak main-main dengan pemberian THR kepada karyawan dan juga buruh menurut Anda? Sebenarnya bukan peringatan, tapi pelayanan ke para pekerja yang haknya nggak diberikan. Jadi kalau dibilang peringatan ya itu penjabaran dari teman-teman yang lain silahkan, tapi kalau kami sih untuk pelayanan pemberian konsultasi bagi menteri THR, terus untuk yang mengadu kita layani. Nah itu untuk posko pelayanan sebenarnya. Lantas seperti apa nanti proses pengawasan pemberian THR-nya ini, Pak Nah itu dia, Haryanto? kalau misalnya pengaduannya sampai A-7 mereka tidak laksanakan, kita lakukan pembinaan sebelumnya, terus A-7 pengaduannya sudah masuk sebelum atau setelah A-7 ya, teman-teman pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan perusahaan. Jadi sudah disiapkan sanksi seperti itu, Pak Haryanto? Iya, itu tiap tahun kami lakukan seperti itu. Nah, dalam pemeriksaan itu kalau memang perusahaannya nggak mau bayar, ya kita kasih nota pemeriksaan 1. Nah, berbicara seputar dunia usaha dan nantinya ada mungkin karyawan atau juga buruh yang sebenarnya ingin mengadu, ingin melaporkan terkait mungkin pemberian THR yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, apakah ada keamanan dari karyawan atau buruh yang disiapkan dari Disnaker Sulsel ini yang mungkin nantinya ingin melapor tetapi takut mungkin di belakang ujung-ujungnya ada pemberhentian atau seperti apa, Pak Haryanto? Ya, jadi sebenarnya kalau sistem pengaduan kita di Dinas Tenaga Kerja itu pengadu tetap kita lindungi. Iya. Kita lindungi identitasnya. Kalau karena pengaduan juga dia diberi sanksi, itu kita tetap harus melakukan pemeriksaan nantinya. Kalau itu tidak boleh diberi sanksi. Iya. Iya. Dan baiklah ini Jadi pendengar tetap dilindungi. tetap dilindungi ya. Oke. Pendengar Pro 1 dari Makassar yang juga ingin ikut bergabung, saya nantikan di line telepon di 0821 3333944 pendengar, karena saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Haryanto. Beliau adalah Kabid Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ingin berpartisipasi saya buka di 0821 3333944 untuk Anda. Nah, Pak Haryanto tadi kan sempat kami bahas juga ya, menampung komentar dari pendengar di opini publik lintas Makassar pagi. Nah, ada yang beranggapan kalau takutnya ketika pemberian THR secara full ini diberikan kepada karyawan ataupun juga buruh, ada bayang-bayang pemberhentian nantinya atau PHK nantinya. Apakah bagaimana ini pendapat Anda, Pak Haryanto? Mungkinkah itu hal yang dikhawatirkan atau tidak? Kebijakan pemerintah kan mengembalikan aturan awal sebelum pandemi, itu kan sudah berdasarkan pertimbangan bahwa kita Indonesia sudah sudah ada langkah-langkah perbaikan ekonomi kita di Indonesia dan sebagainya, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini yang sekarang. Berarti mereka pasti sudah punya pertimbangan yang matang kenapa SE ini dikembalikan sebelum terjadinya pandemi. Terasa pemerintah pusat juga mengeluarkan ini karena sudah dipertimbangkan secara matang. Kenapa sih harus dibayar full lagi? Kan ini masih pandemi, kan gitu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah pusat sebelum mengeluarkan SE ini sudah melakukan kajian yang mendalam terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar THR secara full. Rasa itu mungkin, Mbak. Baiklah, mendengar Pro 1 dari Makassar, kami nantikan juga komentar Anda di pagi hari ini. Kita bersama dengan Bapak Haryanto, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu ya Pak Haryanto ya, pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Samsul Bahri di Makassar. Pak Syamsul Bahri di Makassar. Kita bersama dengan Pak Haryanto ini, Pak Syamsul Bahri. Ya, semangat Pak Hari. Salam sehat Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Salam sehat juga. Saya kira menarik ini persoalan THR setiap tahun menjadi menjadi sebenarnya ada bagus juga kegembiraan karena kalau nggak dibahas juga kan nggak mungkin ini, nggak mungkin ada yang peduli. Betul. Menurut saya kan setiap perusahaan itu punya program tahunan Pak Hari. Artinya ketika tahun awal tahun itu kita membuat program kerja, artinya membuat program-program apa yang akan dilakukan, termasuk sebenarnya pemberian THR. Justru polemiknya kenapa selalu ketika tiba masa Ramadan menjelang Lebaran itu menjadi selalu yang lalu-lalu itu mungkin ini mudah-mudahan ini agak bagus. Yang lalu-lalu itu selalu ribut ketika ada penjatahan bahwa ini yang dapat, ini yang tidak. Padahal kan setiap perusahaan itu sudah punya manajemen yang baik. Ada yang berhak dapat sekian persen, ada yang berhak dapat sekian persen. Artinya kalau ini selalu berulang berarti manajemen satu perusahaan itu tidak oke. Nah, bagaimana posisi Depnaker di sini? Kan harusnya Depnaker yang terkait pemerintah terkait ini memang sudah matangkan persoalan ini sebelum tiba hari H, hari pembayaran. Sehingga tidak ada polemik. Jangan lagi buruh demo karena tidak dapat THR. Artinya kan pekerja itu punya hak, cuma kan beda-beda. Ada yang sekian tahun bekerja dapat ini, ada yang separuh masuk mungkin dapat ini. Nah, ini yang menjadi polemik ketika memang dipersoalkan, ada karyawan yang dipersoalkan mungkin tidak dapat atau bagaimana. Saya kira kalau pengawasan dari Depnaker atau pemerintah terkait bagus, saya kira tidak perlu ada lagi polemik seperti beberapa tahun yang lalu selalu ribut. Saya kira itu Pak Hari. Terima kasih Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar ini. Bagaimana tanggapannya ini Pak Haryanto? Saya sepakat dengan Pak Syamsul Bahri. Pak Syamsul Bahri bahwa perusahaan yang profesional sudah memperhitungkan bahwa tiap tahun itu harus membayar THR. Harusnya sudah mempersiapkan biaya untuk THR sehingga tidak ada polemik lagi. Betul. Tapi kan ada perusahaan seperti itu Pak, memang. Tapi ada juga perusahaan yang tidak transparan terkait dengan pengelolaan secara finansialnya atau pengelolaan perusahaannya seperti itu. Kalau perusahaan semua punya kesadaran untuk memberikan THR bagi karyawannya karena itu bukan hak mereka, maka polemik-polemik yang kita alami, yang bahas Samsul tadi bahwa polemik atau permasalahan terkait THR ini tidak perlu ada setiap tahunnya. Betul. Kan begitu. Karena kan waktunya lumayan lama ya Pak Haryanto, setahun begitu waktunya untuk waktunya kan lumayan lama selama setahun ini dari manajemen perusahaan. Iya, benar. Nah, kan perlunya transparansi dari teman-teman pengusaha atau kejujuran teman-teman pengusaha dalam pengelolaan perusahaannya kan gitu, bahwa harusnya sudah diperhitungkan jauh-jauh hari bahwa THR ini memang harus diberikan setiap tahunnya. Kan gitu, harusnya seperti itu. Jadi sudah ada perencanaan yang dibuat untuk pembayaran THR. Nah, saya nggak tahu sebenarnya kan begini Pak, hukumnya udah jelas. Kalau hukum sih udah jelas bahwa pekerja itu berhak mendapat THR. Nah, kalau tidak berhak maka pemerintah mengambil langkah penegakan hukum kan seperti itu. Tetapi juga itu yang saya bilang tadi, yang dibilang Pak Samsul bahwa sudah ada perencanaan. Nah, kalau pengusahanya sadar seperti itu kita sih di Dinas Tenaga Kerja sangat berterima kasih kepada semua perusahaan yang sudah merencanakan jauh-jauh hari bahwa setiap tahun itu harus membayar THR kepada pekerja yang merayakan hari raya gitu. Tetapi kan ada juga perusahaan yang saya bilang tadi dalam tanda kutip tidak transparan dalam pengelolaan perusahaannya, sehingga hak karyawan itu tidak diberikan. Nah, kalau semua perusahaan punya kesadaran untuk itu, alhamdulillah saya bilang, ya kan membantu pemerintah juga supaya
tidak melakukan penegakan hukum atau memberikan sanksi kepada perusahaan. Karena intinya kan pemerintah, apalagi Dinas Tenaga Kerja, tidak bermaksud memberikan sanksi, tapi toh kalau memang perusahaan itu tidak mengindahkan aturan, ya terpaksa kita melakukan itu. Itu upaya terakhir yang kita lakukan untuk melakukan penindakan atau penjatuhan sanksi kepada perusahaan. Rasa seperti itu. Ya, dan dijamin tidak ada polemik ya kalau memang sesuai dengan yang dikatakan tadi oleh pendengar kita. Ada manajemen dari tiap perusahaan itu yang baik, benar. Begitu ya. Nah, tadi juga sempat Pak Haryanto menyebut seputar bentuk penegakan hukum. Nah, seperti apa ini bentuk penegakan hukumnya ini kepada perusahaan? Iya, kalau misalnya teman-teman pengusaha tidak memberikan memberikan THR sesuai dengan tenggang waktu yang sudah diberikan, maka itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman pengawas tenaga kerjaan, melakukan pemeriksaan. Setelah itu memberikan nota pemeriksaan. Nota pemeriksaan satu itu ada tenggang waktunya, dia harus bayar. Kalau toh juga belum dilakukan untuk pembayaran kepada karyawan, maka ada keluar lagi nota 2, nota peringatan kedua. Nah, kalau nota peringatan tidak diindahkan lagi, maka langkah berikutnya adalah penjatuhan sanksi administratif, misalnya teguran tertulis, sampai terakhir itu pembukuan usaha. Dan sejauh ini sudah ada perusahaan yang mendapatkan sanksi tegas seperti itu ya, Pak Haryanto? Biasanya tidak, Pak. Nggak sampai ke sana. Karena kalau sudah diperiksa, nota baru dilakukan pemeriksaan, mereka sudah rata-rata biasa bayar. Terus kedua ada nota 1, nota 2, biasanya sudah selesai. Belum sampai kepada tahap pemberian sanksi ke situ. Karena biasa juga alasan pengusaha itu tidak tahu. Padahal sebenarnya tahu, hanya nggak tahu lah seperti apa. Iya, kami juga masih terus menantikan komentar Anda pendengar untuk bergabung berpartisipasi di kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi, dan masih bersama kami di sini ada Bapak Haryanto, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan. Line telepon di 082133339440 masih saya buka hingga saat ini. Nah, Pak Haryanto tadi juga ya ada informasi dari komentar pendengar kita di opini publik ini terkait proses transparansi perusahaan. Nah, bagaimana sebenarnya ini dari pihak Disnaker Sulsel melihat pengawasan khususnya dalam proses transparansi finansial perusahaan yang tadi juga Pak Haryanto sudah sebutkan ini? Iya, jadi kalau misalnya pada saat diperiksa mereka mengatakan tidak mampu membayar, perusahaan harus membuktikan kepada pemeriksa atau pengawas kerjaan laporan keuangannya. Laporan keuangannya pokoknya tidak mampu. Tetapi kalau soal THR ini ya, tetap ada langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman pengawas kerjaan, karena itu bidangnya berbeda dengan saya. Bidang pengawasan namanya. Nah, itu mereka punya langkah-langkah yang harus sesuai dengan aturan juga, yang mereka punya langkah-langkah yang mereka terapkan agar pengusaha tetap membayar. Baik, ini sudah ada lagi yang bergabung, Pak Haryanto, kita terima ya pendengar kita. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Pak Wibi. Oke, betul. Pak Wibi di Makassar. Kita bersama dengan Pak Haryanto, Pak Wibi, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Sulsel seputar pemberian THR 100%. Selamat pagi, Pak Haryanto. Pagi, Pak Wibi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Dari namanya ini pasti orang Jawa, Pak ya?